Saat ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Daryati SPD yang akan berbincang-bincang bersama mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya sekedar berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentu Bunda sebagai kepala sekolah banyak sekali mendapati kasus-kasus yang berkaitan tentang dilema etika. Oleh karena itu nanti saya mau belajar Bu bagaimana cara mengambil keputusan yang bijaksana yang pernah Ibu lakukan selama ini. Kalau di Ngempono 2 ini ada tidak Bu kasus dilema etika yang pernah dilakukan beberapa kurun waktu terakhir? Ya Mbak, itu yang pertama kali pada saya juga lupa, itu ada seorang siswa Mbak yang mendapat pelajaran seksual dari ayah tirinya yang menyeret ayah tirinya itu masuk terus ada lagi yang kedua juga ada anak yang curi ke sekolah Mbak setelah mengambil uang di koper
pengambilan kebijakan itu nanti bagaimana respon dari pihak internal sekolah sendiri, juga dari orang tua tersebut. Wah, luar biasa sekali tadi jawaban Ibu, penjelasan Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah dan prosedur yang kami lakukan selama ini itu ada beberapa, Mbak. Untuk yang pertama, biasanya kami akan mengadakan identifikasi masalah, Mbak. Selanjutnya, kami mengumpulkan fakta-fakta juga. Setelah fakta-fakta, Mbak, memilih tindakan yang paling etis. Seperti itu, Mbak Dani. Ya, baik Ibu. Untuk prosedurnya bagaimana Ibu? Mengadakan rapat bersama, Mbak, sehingga kami bisa mengambil kebijakan yang tepat. Seperti itu, Mbak Dani. Baik Ibu, luar biasa sekali Bunda. Baik Bunda, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di SD Negeri Ngempo 02? Baiklah Mbak Dani, untuk pengambilan keputusan dalam dilema etika yang kami ambil di SD Negeri Ngempo 2 ini ada beberapa, Mbak. Untuk yang pertama yaitu untuk unsur keterbukaan, Mbak. Untuk unsur keterbukaan kami memang selalu menjalin komunikasi, Mbak, dan setiap hal akan kami Mbak, kita tidak ngumpet-ngumpetin, Mbak. Kita semua terbuka. Untuk yang kedua yaitu Mbak Dani, dengan konsensus dan dalam kolaborasi. Jadi kita kita mengadakan konsensus di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan ini, Mbak. Yang ketiga itu yaitu pendidikan etika, Mbak. Kita untuk pendidikan etika itu kita mendidik semua warga, ya. Baik Ibu. Berikutnya, hal-hal apa saja nih yang selama ini itu menjadi tantangan untuk Bunda dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mbak Dani, untuk tantangan-tantangan itu banyak sekali, Mbak. Biasanya itu yang pertama, Mbak Dani, tantangan-tantangan yang sering kita alami, Mbak, pada dalam melaksanakan tugas di sekolah itu adalah yang pertama itu misalnya tekanan sosial, Mbak. Itu memang sangat-sangat, Mbak, untuk yang tekanan sosial itu karena kita memang menghadapi untuk tekanan sosial itu menghadapi tekanan-tekanan baik dari pihak yang memiliki kepentingan tertentu, itu baik dari masyarakat yang ada di sekitar kita atau juga dari lingkungan dinas pendidikan sendiri, Mbak. Terus untuk selanjutnya, Mbak, itu juga ada ambiguitas situasi, ambiguitas situasi itu, Mbak, ketidakjelasan situasi yang ada, sehingga kita seringkali membuat keputusan yang sulit kita ambil karena dengan keadaan seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu dengan konflik nilai. Untuk konflik nilai tersebut, Mbak Dani, konflik antara nilai-nilai yang bertentangan yang sulit diselesaikan. Nilai-nilai misalnya kok kita ada nilai yang kita memang sulit untuk menyelesaikan secara Mbak, pengambilan kebijakan yang pas seperti itu. Terus selanjutnya juga ada kurangnya data yang memadai, Mbak. Kurangnya data yang memadai itu sehingga kita sulit untuk mengambil atau memutuskan suatu masalah, mengambil keputusan yang terbaik seperti itu, Mbak. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu dari ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Baik, Mbak Deni, untuk menyelesaikan dilema etika yaitu untuk yang pertama yaitu tergantung pada urgensi dari kasus tersebut, Mbak. Beberapa masalah dapat kita selesaikan secara tepat, misalnya bisa langsung kita selesaikan atau
memang memerlukan waktu. Kaitan dengan kasus dilema etika, yaitu dengan memasukkan jadwal, membuat jadwal rapat atau supervisi bersama dan memiliki tenggang waktu. Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Dar dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kasus dilema etika yang ada di SD Negeri Ngepo 02? Ada Mbak Dani, ada beberapa faktor pendukung yang memang sangat membantu. Kita mengadakan kerjasama, kolaborasi, selanjutnya Mbak Dani, yaitu dengan konsultasi ahli. Untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir ya Ibu, ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Dar petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama mengabdi dan menjadi kepala sekolah di SD Negeri Ngepo 02? Iya Mbak Dani, ya. Pembelajaran yang dapat saya petik Mbak selama saya mengabdi sebagai kepala sekolah di SD Ngepo 2 itu ada beberapa Mbak Dani. Jadi untuk yang pertama itu adalah pentingnya keterbukaan atau transparansi Mbak. Kedua yaitu dengan membangun nilai konsensus Mbak Dani. Untuk nilai konsensus ini di mana keputusan yang kita ambil, yang kami ambil itu cenderung lebih bisa diterima oleh semua pihak, baik dari pihak guru sendiri atau lingkungan yang ada di sekitar itu Mbak Dani. Iya, baik Ibu Dar, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi saya supaya bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Saya mau ngajak ngobrol-ngobrol sedikit berkaitan pengambilan keputusan. Bevi ini kan sekarang mengabdi di SD Negeri Bergasluar 2 menjadi kepala sekolah. Kira-kira kasus-kasus yang pernah ada di SD Negeri Bergasluar 2 berkaitan dilema etika itu apa saja, Bu? Oh iya, terima kasih Bu Deni sudah percaya mau bertanya-tanya dengan saya. Kalau di Bergasluar 2 ini beberapa kasus ya itu ada anak-anak inklusi di sini, tapi jelas guru di sini belum pernah mendapatkan pelatihan untuk mendidik anak-anak yang inklusi. Kan kalau sekolah negeri sekarang diharapkan mampu menerima dan membantu mereka mau diterima atau tidak ya, tidak diterima kok juga orang tua percaya dengan kami, tapi kalau diterima kami juga harus menempah diri gitu. Iya betul Bu. Meningkatkan kompetensi kami untuk biar bisa mendampingi anak-anak ini seperti itu. Iya. Berarti itu jadi kasus di sini ya Bu ya. Baik Bu Bevi, selama ini bagaimana Bu Bevi itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SD Negeri Bergasluar 2 itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Lalu bagaimana cara Bu Bevi mengidentifikasi? Selain masalah yang tadi, ada mungkin beberapa masalah yang lain itu. Yang pertama kita identifikasi jelas kita harus mengetahui dulu pokoknya ini apa sih permasalahannya. Ya, setelah kita tahu kita harus melihat juga siapa saja tokoh-tokoh atau yang terlibat dalam permasalahan itu. Dan kalau kita sudah mengetahui siapa saja ini, kita bisa menggali fakta-faktanya dari kepada para yang terlibat ini. Jadi fakta-fakta sehingga kita mendapatkan banyak masukan seperti itu. Setelah kita mendapatkan fakta, tentu kita nantinya bisa memikirkan kira-kira mau kita ambil bagaimana itu. Nanti ada juga pilihan. Tentu kalau ada pengambilan keputusan kita dapat ada pilihan-pilihan ya, seperti itu kita cari pilihan-pilihan itu. Kalau kita nanti sudah fix menemukan apa solusinya, kita ambil solusi, kita ambil keputusannya, kemudian kita pertimbangkan lagi apakah solusi yang sudah dipilih ini nanti akan tepat untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir kita pasti ya akan melakukan yang namanya refleksi seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu Bevi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, selama ini bagaimana Bu Bevi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Bergasluar
ketika kita pengambilan keputusan nanti itu memang dari dua pilihan solusi itulah yang terbaik. Ketika kita benar-benar sudah tahu faktanya, kita uji benar salahnya, kemudian apakah ini sudah baik atau belum, gitu ya. Kemudian kalau sudah ya kita bisa, kalau saya sih lebih suka untuk berbincang. Jadi kita ngobrol. Ketika ada masukan dari banyak orang, kita punya apa ya pandangan yang lebih seperti itu. Ya, berarti kayak kolaborasi ya Bu Betul. ya, dari Bu Bevi. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan Bu Bevi selama ini? Prosedurnya, prosedur yang pengambilannya atau bagaimana? Prosedur dalam pengambilan keputusan. Ya. Prosedurnya ya jelas ya, kalau ada ketika ada suatu kasus seperti itu yang kita ambil tidak langsung serta-merta harus kita punya waktu untuk menentukan hal-hal yang sangat dapat menjadi masukan akan datang seperti itu. Jadi prosedurnya jelas, yang pertama tadi faktanya jelas itu itu kalau saya boleh garis bawahi mencari fakta sebanyak-banyaknya itu yang paling krusial dalam pengambilan keputusan. Kemudian ya pengambilan keputusan tidak dalam, kalau saya secara pribadi tidak bisa mengambil keputusan dalam 1 atau 2 hari seperti itu. Jadi butuh waktu gitu ya. Sehingga apa yang kita pertimbangkan itu benar-benar matang, bukan sesaat. Tidak tergesa-gesa. Betul. Baik Bu Bevi, luar biasa sekali. Lalu apa saja yang selama ini Bu Bevi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di SDM? Kalau yang efektif itu yang pertama saya itu tadi waktu. Efektifnya itu yang pertama waktu, saya tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Jadi saya punya waktu untuk menimbang, mencari informasi apapun itu tentang hal tersebut. Kemudian saya tanyakan kepada orang-orang yang terlibat itu fakta-fakta yang menurut mereka itu seperti apa. Kemudian setelah semuanya bisa terkumpul, yang jelas kalau saya lebih ke merenung sendiri sih. Setelah merenung sendiri, saya baru bertanya kalau menurut dirinya di forum, kalau kasus di sekolah ya langsung ke para guru. Menurut dirinya bagaimana, mereka akan memberikan masukan, dan ketika memberikan masukan itu ternyata akan ada tambahan terduga. Betul sekali. Jadi itu yang akhirnya kalau seperti ini dari pandangan saya kok nggak kebayang seperti itu. Kita akhirnya muncullah dari bapak ibu teman-teman di sekolah. Sekali ya Bu ya. Baik, selanjutnya Bu, hal apa saja selama ini jadi tantangan bagi Bu Bevi dalam pengambilan keputusan? Kalau tantangan dari diri saya sendiri sebenarnya. Yang pertama, tantangan dari diri sendiri itu saya masih terkadang tidak pede untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi saya lebih suka mengambil keputusan itu setelah saya berbicara dengan banyak orang. Seperti itu. Jadi ketika ada suatu masalah, saya menanyakan, kemungkinan mereka sudah pernah mengalami hal seperti itu, walaupun solusi yang mereka lakukan belum tentu baik untuk saya, tapi saya bisa mendapatkan kalau solusi dari beliau itu seperti ini, cocok nggak kalau saya lakukan di tempat saya. Jadi yang pertama tantangannya tantangannya itu saya pasti membutuhkan waktu yang lama, menggali benar-benar dari banyak orang seperti itu. Kemudian kalau tantangan yang lainnya itu terkadang memang guru-guru itu juga apa ya Bu ya, malah jadi saya tanya mereka juga ya. Jadi perlu benar-benar mungkin ada yang pernah melakukan mengalami hal seperti itu, dan itu kadang penggaliannya itu jadi kayak coaching lagi ya. Seperti itu, sampai akhirnya nanti mereka bisa memberikan solusi. Kalau tantangan dari luar mungkin enggak Bu? Kalau dari luar ya itu tadi ya, maksudnya kalau dari luar itu ketika kolaborasi belum tentu mereka bisa memberikan
podo-podo lama, udah lama, akhirnya jadi semakin lama. Ibu, memutuskan ini Bu Bevi itu punya nggak tata kala atau jadwal waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika di tempat Ibu, punya jadwal sendiri nggak? Oh iya, kalau jadwal sih sebenarnya tidak ada. Saya memang lebih ketika menemukan suatu kasus, saya langsung form, langsung seketika. Iya, langsung. Ya, tapi terus akhirnya jadi mereka kayak, aduh, benar-benar nggak punya bahan ini ya. Akhirnya ketika ada Pak ini, Pak Bu, ini, misalnya kemarin dia cerita temboknya miring Bu. Itu kan hal yang memang harus segera kita. Ya, kalau saya memang suka ketika ada permasalahan saya langsung bicarakan, tapi nanti untuk pengambilan keputusannya memang agak lama gitu itu. Jadi dibicarakan dulu baru nanti ngambil keputusannya setelah itu ya Bu ya. Baik Bu Bevi, berikutnya faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Bevi dalam mengambil keputusan apa? Faktor-faktornya itu yang pertama, saya mudah sekali menemukan fakta. Jadi gitu. ketika saya menggali suatu kasus seperti itu ya, mereka akan memberikan Bu ini kalau kayak gitu dulu tuh gini. Mereka itu selalu bisa memberikan langsung jadi fakta-fakta yang ada itu langsung terpapang lah di ke saya itu. Oh jadi bisa segera sebenarnya bisa segera dieksekusi ya. Ketika fakta-fakta sudah muncul semuanya. Baik Bu Bevi, dari semua tadi yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Bevi petik dari pengalaman menyelesaikan mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Yang pertama jelas kita harus peduli dalam suatu hal apapun. Ketika kita mengambil keputusan, kalau kita tidak peduli, ya asal ambil aja. Ya, yang pertama kita harus permasalahan itu memang benar harus kita pecahkan sehingga nanti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang kedua itu sebagai kepala sekolah itu memang dia punya wewenang untuk menentukan. Jadi harus benar-benar ketika banyak pilihan saya yang menjadi utamanya yang harus mengambil keputusan dan mengambil keputusan utama adalah kepala sekolah. Itu perlu waktu. Ketika ada suatu masalah, suatu kasus ya kalau bisa sudah diselesaikan sehingga nanti tidak menumpuk. Karena biasanya kalau di sekolah ya masalah yang satu belum selesai kok sudah mulai. Jadi kalau bisa manajemennya sehingga kalau bisa ada permasalahan yang memang benar-benar harus diselesaikan ya, walaupun kemudian kalau ada masalah yang mungkin ini agak tidak terlalu urgent sih, kalau bisa ya sudah diselesaikan sehingga tidak menimbulkan nanti akan muncul fakta yang baru kan kalau terlalu lama. Iya betul. Baik Bu Bevi, terima kasih ya Bu untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deni Sriwahyuni, CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang. Kebetulan hari ini saya bersama dengan Bu Siti Nur Hidayah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngempon 01. Kebetulan beliau juga guru penggerak angkatan kelima. Hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun agak sedikit batuk ya Pak. Oh iya. Tapi tetap semangat ya Bu. Tetap semangat. Bu. Bagaimana nih kesannya menjadi kepala sekolah lulusan guru penggerak? Iya. Kalau kesannya sih luar biasa. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah SD Negeri 1 ini. Walaupun secara esensial, secara ilmu mungkin saya merasa masih butuh banyak belajar. Karena yang kita dapatkan dari guru itu kan banyak teori yang sedikit saja ya. Kita di sekolah itu banyak belajar lagi.
dengan kepala-kepala yang lain yang tentunya lakukan. Iya, baik itu. Kebetulan karena hari ini saya yang wajib butuh menyampaikan mengenai pengalihan kedudukan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya mau bertanya dulu nih Pak Ibu. Di SUNP 001 ada tidak Ibu kasus-kasus dilema etika yang sudah Ibu hadapi selama mengabdi di sini? Tentunya ya, namanya kehidupan kan Iya, pasti ada permasalahan. Kasus-kasus yang terjadi di SD kami itu salah satu, 2, 3, dan 4-nya nanti ya. Yang pertama adalah kasus adanya rehab musola yang selama ini itu belum selesai Bu. Jadi musola kami itu musola kecil tapi sudah pembangunan sudah sangat lama. Itu masuk dilema etika juga ketika kami harus meminta orang tua untuk andil dalam pembangunan atau kami dibantu atau kami itu dari dinas itu juga dilema. Kalau kita hanya menunjukkan dinas sepertinya itu kok juga lama dan kurang mencukupi lah. Iya. Jadi PZ biasanya memberi juga hanya maksimal 10 juta itu sudah kurang. Iya. Itu masuk dalam dilema etika. Dan juga ada lagi pun Iya. kasus ketika ada siswa baru di sini kan banyak yang kos-kos gitu ya. Iya. Siswa masuk keluar itu sudah biasa. Iya. Nah, kemarin itu ada kasus siswa masuk dengan catatan tertentu dari sekolah yang lama. Dan sekolah yang lama mengatakan bahwa anak ini kelas 4 seharusnya naik. Tetapi karena nggak bisa baca, dia harus tinggal kelas. Dan ternyata orang tuanya memutuskan untuk pindah gitu. Dan masuk ke sekolah kami ini juga dilema etika. Ketika kami terima itu akhirnya belum bisa baca. Ketika tidak kami terima, nanti kasihan anaknya mau sekolah di mana lagi. Kalau sekolah jauh kan juga kasihan orang tuanya, kasihan anaknya. Itu masuk Gitu. Baik. Kan Beda menyampaikan ada contoh kasus dilema etika. Lalu bagaimana Beda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Untuk kasus-kasus yang terjadi di SD kami, saya bisa mengelompokkannya ke dalam dilema etika itu karena kebijakan yang akan saya ambil nanti itu adalah dua-duanya itu keputusan pertama itu juga benar, keputusan kedua juga benar. Maka ketika itu adalah benar lawan benar ini bisa dikatakan bahwa itu dilema etika. Sedangkan untuk kasus-kasus yang jelas itu adalah ketika saya mengambil keputusan A itu adalah benar dan ada keputusan B juga ketika itu salah, maka itu masuk dalam rujukan moral seperti misalnya penggunaan dana bos. Kita tahu bahwa penggunaan dana bos itu kan sudah ada jalurnya masing-masing. Ketika kita ada teman yang mengajak piknik misalnya, itu kan jelas masuk dalam rujukan moral karena itu adalah kesalahan. Itu tidak salah, benar dan salah seperti itu. Ya, baik itu untuk pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Beda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang dua-duanya itu sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Jadi saya di sini kan masih belajar ya, jadi saya masih memegang prinsip-prinsip yang ada di dalam pembelajaran hukum ya. Seperti ketika ada masalah dalam pengambilan keputusan kita menggunakan 4, 3, 9, yaitu 4 paradigma berpikir, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan dan juga kebijakan. Iya, bagus sekali itu luar biasa. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkahnya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan kebijakan. Jadi kita harus tahu dulu, mengamati benar bahwa
nilai-nilai yang saling bertentangan itu apa saja, dan sampai ke tinjauan keputusan yang akan kita Iya. Lalu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? kasus dilema etika, biasanya keputusan yang saya ambil itu tidak cepat seperti itu, tapi kita butuh adanya pertimbangan bagaimana dampaknya kepada siswa, karena kita harus berpusat pada siswa sesuai dengan kebijakan universal dan juga bagaimana tanggung jawab yang akan kita berikan kepada siswa. Iya, begitu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Ida dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jelas banyak sekali tantangannya, di mana yang namanya kasus dilema etika ini kan ada paradigma ya, antara kebenaran lawan kesetiaan, kemudian keadilan lawan belas kasihan, kemudian satu lagi itu jangka panjang lawan jangka pendek. Itu tentunya harus kita perhatikan benar-benar. Kasus-kasus yang terjadi itu masuk dalam paradigma yang mana, itu dalam paradigma yang mana, dan kita bisa melanjutkan ke pengambilan keputusan secara Memang Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya seperti apa yang berjalan? Untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami itu tentunya tidak bisa ada kasus kita selesaikan langsung. Tapi ada beberapa kasus juga yang harus menggunakan pemikiran yang lebih matang, menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, yang mana 9 langkah itu sudah kami pelajari di guru penggerak, meliputi mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi, kemudian pengujian benar salah, pengujian paradigma benar salah, kemudian prinsip pengambilan keputusan, investigasi opta trilema, buat keputusan dan tinjau lagi keputusan dan refleksikan. Jadi jujur ini memang belum hafal, tetapi lambat laun ketika kita menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ini, insya Allah kita akan terbiasa. Awalnya sih sangat tidak mudah, tetapi dengan kebiasaan insya Allah akan menjadi budaya kita, bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita tidak boleh gegabah dan asal ambil keputusan saja. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Jelas sekali, banyak sekali faktor ya. Yang pertama, faktor dari ketika ada sebuah masalah, misalnya masalah siswa yang siswa baru masuk ke sekolah kami, maka kita juga bisa lihat faktor orang tuanya. Apakah orang tuanya tadi itu adalah kategori orang yang mudah untuk diajak berkomunikasi, berdiskusi, kemudian dari siswanya sendiri, dan juga dari guru yang ada di sini. Beberapa guru di sini kan ada yang senior, kelas 1, kelas 2, jadi bisa menjadi faktor saya, membantu saya dalam mengambil keputusan yang berbijaksana. Iya, baik Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, dari semuanya yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Sangat banyak sekali manfaat yang saya ambil dari kasus-kasus dilema etika. Dengan banyaknya kasus dilema etika yang terjadi di sekolah,
Ini tentunya akan membuat kita semakin tajam dalam berpikir dan juga semakin lihai dalam pengambilan keputusan. Yang mana pengambilan keputusan ini tentunya utamakan ada 3 prinsip ya. Yang pertama adalah berpusat atau berpihak pada peserta didik. Yang kedua mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga adalah bahwa nilai itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang kita putuskan, kebijakan yang kita ambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali jawabannya Bu Ida. Begitu percakapan saya dengan Bu Ida selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 01 sungguh luar biasa, banyak pengalaman, wawasan dan nilai-nilai yang bisa saya jadikan pedoman untuk nanti mengambil keputusan sebagai pemimpin. Terima kasih.